Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu kembali di pembelajaran eh, maintenance management. Baik, Bapak-Bapak, Ibu semuanya, para pembelajar di manajemen perawatan atau manajemen maintenance atau manajemen pemeliharaan, kita lanjutkan di subtopik kelima yaitu maintenance scheduling, ya, atau penjadwalan maintenance. Jadi penting ya dari pembuatan program maintenance ini, kita selain melakukan perencanaan program maintenance, ya, kita juga perlu membuat jadwal ya, jadwal maintenance, karena program maintenance seharusnya dijadwalkan semua ya, semua fasilitas dijadwalkan program maintenance-nya. Jadi jangan sampai ada aset mesin atau peralatan yang luput dari penjadwalan di maintenance, ya. Jadi pengertian dari penjadwalan itu apa? Ya, jadi penjadwalan dalam sistem kerja perawatan merupakan rencana kerja yang tersusun dan saling terkait satu sama lainnya dengan berbasis waktu ya, guna mengefektifkan kerja sehingga akan diperoleh hasil yang baik sesuai dengan yang kita inginkan. Dan tujuan dari penjadwalan perawatan yaitu yang pertama, meningkatkan utilitas sumber yang dimiliki. Meningkatnya utilitas berarti berkurangnya waktu menganggur sumber tersebut, ya. Kemudian mengurangi jumlah pekerjaan yang menunggu dan jumlah pekerjaan yang terlambat. Nah, bagaimana prinsip dasar dari maintenance scheduling atau prinsip dasar dari penjadwalan? Yang pertama, rencanakan dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang sedikit. Artinya, lakukan identifikasi skill yang dibutuhkan, ya. Kemudian jumlah tenaga kerja, jam kerja, durasi, ya. Kemudian tentukan prioritas utama sesuai dengan kepentingan penjadwalan, ya. Dari prioritas utama itu biasanya untuk peralatan atau mesin-mesin yang mempunyai tingkat kritis tinggi. Artinya kalau mesin itu mengalami gangguan, maka akan mengganggu sistem secara signifikan. Itu yang disebut sebagai mesin dengan tingkat kritis tinggi. Nah, untuk mendapatkan urutan dari mesin tingkat tinggi itu biasanya, kritis tinggi itu biasanya ada angka RPN ya, risk priority number ya. Jadi di sana. Baru kemudian kembangkan jadwal mingguan berdasarkan jam orang pada tingkat ramalan ya, artinya sudah di forecast ya, forecasting ya. Prioritas kerja dan informasi dan rencana berbagai pekerjaan secara proaktif ya. Kemudian atur jadwal mingguan untuk setiap jam kerja yang ada, terutama hal-hal yang bersifat emergensi ya, prioritas utama dengan menyesuaikan pada tingkat tenaga kerja yang ada. Kemudian kembangkan jadwal harian secara rinci. Jadi kita koordinasikan semua sumber daya yang ada, sesuaikan semua pekerjaan dengan kebutuhan tenaga kerja, kemudian lihat prioritas dan emergensi. Baru lakukan pengukuran kerja dan analisis. Nah, kita masuk ke jadwal mingguan ya. Jadi ramalkan jam kerja yang dibutuhkan dan yang tersedia. Kemudian seleksi order pekerjaan, alokasikan order-order pekerjaan, tetapkan part dan tools yang dibutuhkan. Kemudian tetapkan jumlah tenaga kerja yang nantinya akan dijadwal di jadwal mingguan. Nah, ini jadwal mingguan ini ada contoh untuk ya, jadi ada crew work hours
availability forecast form ya. Jadi ini ada form ramalan ya, forecast kan ramalan ya, tapi jadi kebutuhan ya. Jadi jam kerja untuk tim maintenance yang tersedia ya. Jadi nanti bisa ditentukan nanti ya. Ya, jadi nanti for week off-nya dari minggu keberapa ya. Kemudian krunya siapa, tanggal berapa ya. Kemudian orang-orangnya siapa, pekerjaannya nanti berapa jam ya misalnya ya. Ya, jadi kita bisa membuat jadwal mingguan dengan ketersediaan ya. Jadi ketersediaan jam kerja untuk kru maintenance ya sebagai yang nantinya akan dimasukkan di mana forecast form ya. Jadi formulir forecast ya, formulir ramalan kebutuhan tenaga kerja ya, untuk mingguan. Nah, nanti ini adalah contoh schedule worksheet ya. Jadi Anda yang sudah bekerja di industri bisa mengadopsi contoh schedule worksheet ini, tapi juga bisa membuat sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri tempat Anda bekerja. Ya, jadi saya kira ini hanya contoh ya, contoh untuk memudahkan kita memahami dalam pembuatan jadwal mingguan itu perlu form-form apa aja gitu ya. Jadi ini adalah contoh schedule worksheet ya. Jadi ada forecast, kemudian ada available or live-nya ya, kemudian work order-nya apa. Nah, baru kita membuat jadwal harian ya. Jadi atur nama orang yang diperlukan, koordinasikan dengan kelompok-kelompok operasi, kemudian pengaturan terhadap work order ya. Buat jadwal harian untuk setiap orang yang terlibat dengan mengatur slot waktu yang ada. Nah, ini untuk jadwal harian ya. Jadi ada daily schedule ya. Jadi nanti ada hari ya, tanggal, supervisornya siapa, kemudian work order tanggal berapa misalnya, serinya berapa, kemudian unitnya apa, nah pekerjaannya apa, dideskripsikan, orangnya siapa aja ya. Jadi nanti daily schedule nanti kita bisa tentukan total jamnya, total jam yang dibutuhkan ya, total jam yang dibutuhkan. Ya, ini jadwal harian, contoh pengaturan waktu aja, misalnya ada Ating, ada Iwan, ada Rudi, ada Puan misalnya ya. Jadi untuk hari Senin misalnya pengaturan waktunya bagaimana, berapa jam ya. Misalnya hari Senin 12 untuk Ating, Iwan 12 ya. Kemudian Puan 10 misalnya hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya. Jadi itu bisa dibuat ya, bisa ditentukan. Nah, dasar penjadwalan pekerjaan perawatan itu ada yang namanya metode lintas kritis ya. Jadi kalau kita membuat penjadwalan yang umum, ada metode lintas kritis. Tujuannya adalah guna menentukan kemungkinan tercapainya batas waktu penyelesaian pekerjaan perawatan. Kemudian untuk menetapkan pekerjaan yang merupakan bottleneck ya, sehingga kapan harus ada lembur atau penambahan tenaga kerja. Kemudian guna mengevaluasi akibat perubahan program kerja atau penyimpangan yang terjadi. Untuk mengetahui waktu total penyelesaian pekerjaan dan mengukur serta mengendalikannya. Nah, biasanya ini dasar penjadwalan pekerjaan perawatan ada jaringan kerja
Nah, jaringan kerja ini tujuannya adalah menggambarkan interrelasi di antara elemen-elemen pekerjaan. Jadi memperlihatkan seluruh kegiatan kerja yang terdapat di dalam proyek pekerjaan perawatan dan logika ketergantungannya satu sama lain. Nah, biasanya ada simbol-simbol yang diperlukan ya. Jadi ada simbol yang digunakan adalah ada anak panah, ada lingkaran kecil ya, event ya biasanya ya. Kemudian ada anak panah terputus-putus ya, itu adalah dummy ya untuk membatasi mulai kegiatan. Kemudian aturan yang digunakan dalam pembuatan jaringan kerja di antara dua kejadian yang sama hanya digambarkan satu anak panah. Nama aktivitas dengan huruf atau nomor, aktivitas mengalir dari yang kecil ke besar, diagram hanya mempunyai satu inisial event dan satu terminal event. Nah, langkah-langkah pembuatannya biasanya dimulai dengan identifikasi data pekerjaan perawatan, tergantung mana yang mendahului, mana yang tidak boleh mendahului, mana yang tidak boleh terlambat. Ya, jadi identifikasi data pekerjaan perawatan, kemudian tentukan ketergantungan kegiatan, lakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Nah, ini biasanya ada asumsi-asumsi yang digunakan ya. Jadi asumsi dasar yang digunakan, proyek atau pekerjaan hanya mempunyai satu inisial event dan satu terminal event. Saat tercepat terjadi inisial event adalah waktu ke 0. Saat paling lambat terjadinya terminal event adalah TL sama dengan TE ya, artinya inisial event sama dengan terminal event ya. Jadi ada TL itu adalah apa? TL adalah ruang untuk menunjukkan saat paling lambat terjadinya event ya. Sedangkan TE adalah ruang untuk menunjukkan saat yang paling cepat terjadinya event ya. Ya, jadi saat paling lambat terjadi terminal event adalah saat paling lambat terjadinya event sama dengan saat yang paling cepat terjadinya event ya. Jadi di sini ada ada lingkaran ya, ada lingkaran yang bisa kita kasih nama A, B, C ya. Jadi ini berhubungan dengan perencanaan penjadwalan pekerjaan maintenance. Ya, jadi notasi-notasi yang dipakai, jadi ada TE, ada TL, ada ES, ya, ada EF, ada T, ada TF, ada FF ya. Jadi dasar-dasar penjadwalan pekerjaan ya. Jadi jadi saat paling cepat ya pekerjaan dikerjakan, saat paling lambat ya TL, kemudian aktivitas paling cepat untuk memulai kerja, kemudian aktivitas paling cepat untuk menyelesaikan kerja ya. Ya, jadi T ini adalah EPVT duration time ya, untuk TF-nya adalah total float dan FF free float. Nah, ini kemudian ada langkah perhitungan maju. Jadi asumsi dasar yang digunakan adalah saat tercepat terjadi event ya pada hari ke-0 ya. Jadi di sini pada hari ke-0 ya, nanti kita bisa mendapatkan gambaran seperti ini ya. Jadi ES kemudian TE sama dengan T sama dengan 0 ya. Nah, ini memang rumus-rumus dasar yang dipakai untuk membuat penjadwalan ya. Jadi langkah perhitungan maju. Ya, jadi ini adalah rumusnya. Untuk lebih jelasnya nanti ada
contoh-contoh di bagian berikutnya ya, implementasi dari planning and scheduling. Nah, nanti juga ada float ya, artinya kelonggaran waktu, floating time ya, float time ya. Jadi ada kelonggaran waktu, ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu ada total float, yaitu jumlah waktu di mana waktu penyelesaian dapat diundur tanpa mempengaruhi saat paling cepat waktu penyelesaian total. Kemudian ada free float, yaitu jumlah waktu di mana waktu penyelesaian suatu aktivitas diukur tanpa mempengaruhi saat saling cepat dimulainya aktivitas yang lain. Nah, ini juga ada perkiraan waktu penyelesaian ya, jadi single duration estimate untuk CPM singkatan dari critical path. Ya. Ya, jadi ada pendekatan CPM. Pendekatan ini bila duration diketahui dengan akurat dan ini tidak perlu berfluktuasi. Jadi critical path method ya, CPM itu adalah singkatan dari critical path method ya. Kemudian ada triple duration estimate untuk PEP ya. Perkiraannya adalah nanti ada TO, TM, TP ya. Jadi ada optimistic duration, ada most likely duration, dan ada pessimistic duration ya. Jadi asumsi pendekatan duration rata-rata TE, expected duration, yaitu nanti TE sama dengan TO plus 4TM plus TP dibagi 6. Dengan variansi V sama dengan TP minus T0 dibagi 6 dipangkatkan 2. Nah, penentuan ongkos nanti ada kaitannya dengan penjadwalan ini ya. Jadi penentuan ongkos berdasarkan hubungan ongkos duration. Jadi ada ongkos ya, ada grafik hubungan ongkos dengan duration ya, atau grafik hubungan ongkos dengan duration. Ini nanti ada cost C, kemudian ada cost N ya. Kemudian N itu adalah normal ya, jadi untuk titik normal atau normal schedule. Kemudian ada titik crash time atau crash schedule, itu yang disebut sebagai cost C. C-nya itu adalah crash schedule. Kalau N-nya ini adalah normal ya, normal schedule. Jadi yang di bawah itu normal schedule, yang di atas itu adalah titik crash ya, titik crash time, crash schedule. Ya, jadi ongkos kemiringannya itu adalah cost crash schedule CC dikurangi cost normal schedule CN ya, kemudian dibagi dengan DN minus DC ya. CC minus CN dibagi DN minus DC. Ya. Jadi DN itu adalah duration normal ya, DC itu adalah duration apa? Crash ya. Ya. Ya, itulah dasar-dasar penjadwalan pekerjaan maintenance yang kita bahas ya. Jadi dasar-dasar umumnya, kemudian nanti kita akan membahas modul berikutnya yang berjudul implementasi planning and scheduling. Ya, saya kira kita tetap semangat, bapak-bapak dan ibu semua, saudara semua yang telah mengikuti pembelajaran maintenance management. Sekarang kita sudah menyelesaikan subtopik ke-5, yaitu maintenance scheduling ya. Kemudian kita lanjut di modul subtopik ke-6, yaitu tentang implementasi
planning and scheduling ya. Saya kira kita tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.